Oke, semuanya udah lihat apa yang di monitor laptop Ibu? Halo? Ada kelihatan nggak? Ada, Bu. Hah? Ada, Bu. Oke. Nah, kita lanjutkan zat-zat. Ini utilitas kan? Utilitas kelas A ya? Iya, Bu. Oke, utilitas kelas A. Oke. Nah, jadi pelajaran kita pada pertemuan ketiga ini ya adalah zat pengotor dalam air ya. Zat-zat pengotor dalam air itu supaya lebih gampang untuk mengingat dan mengendalikannya dikelompokkan ke dalam 3 bentuk ya. Ada bentuknya yang ya. Itu baru filenya aja, Bu. Belum ada materinya, Bu, di monitor Ibu. Oh iya. Enggak kalian lihat ya. Mana? Enggak ada ya. Filenya aja. Udah di-share kan ya? Itu lihat udah. Sudah, Bu. Oke. Bab 3. Ya. Iya, Bu. Nah, zat pengotor dalam air. Jadi untuk memudahkan penanganan dan memudahkan pengingatan kita, maka dikelompokkan ke dalam 3 bentuk zat pengotor di dalam air. Ada yang berbentuk padatan tetapi dia sifatnya tersuspensi, melayang-layang, susah mengendap. Nah, kemudian ada padatan yang terlarut. Padatan yang terlarut itu berbentuk ion ya. Misalnya ion kalsium, ion natrium, ion kalium, ion magnesium dan sebagainya ya. Kemudian anion juga ada yang terlarut ya. Tapi kalau dalam apa namanya, biasanya kan anion dengan kation itu bersenyawa seperti CaCO3 ya, padatan yang bisa terionisasi di dalam air. Nah, kemudian selain itu ada gas yang terlarut ya, gas yang terlarut di dalam air seperti oksigen ya, karbon dioksida ya, ada H2S. Nah, ada N2O3, ada N2O3, NO3, nitrat-nitrit ya, NO3, NO2. Nah, itu semua pengotor di dalam air ya. Terutama kalau kita mau menggunakan untuk di industri. Dan di industri kan kita balik ke belakang, penggunaan air di industri itu kita sediakan air domestik, air untuk proses, air untuk pendingin, air umpan boiler ya. Air umpan boiler sama air pendingin ini kriterianya tertentu ketat ya. Dia akan menyangkut kepada padatan tersuspensi, padatan terlarut, gas terlarut itu punya kriteria tertentu supaya bisa memenuhi spesifikasi untuk air pendingin dan air umpan boiler. Nah, padatan tersuspensi di dalam air ini adalah pada umumnya heterogen ya. Nah, tidak terdiri dari satu jenis. Ya. Padatan tersuspensi ini terdiri atas biasanya lumpur ya, berarti organik ya. Humus organik, limbah dan bahan buangan industri yang terkontaminasi ke dalam air. Katakan saja di air sungai ya, lumpur dari perjalanannya dari hulu sampai hilir, dia juga melarutkan, membawa lumpur, humus. Kalau ada limbah yang industri yang membawa
membuang limbah ke badan sungai tersebut, ya limbah dengan komponen-komponen yang beragam ya. Nah, akibat dari padatan yang tersuspensi ini di dalam air, dia akan menimbulkan kekeruhan ya, keruh. Nah, kalau keruh kenapa? Kalau keruh indikasinya zat organik di dalamnya banyak. Nah, nanti kenapa kok nggak boleh? Karena di dalam air pendingin dia nanti bisa mengendap. Nah, di bawah endapan itu timbul korosi. Korosi terhadap pipa-pipa daripada penyaluran air pendingin tersebut. Nah, kalau korosi menipis dia berkarat, bisa bocor ya. Nah, di boiler juga begitu ya, di pipa boiler juga begitu. Dia menimbulkan kerak ya, menimbulkan kerak, endapannya menimbulkan kerak sehingga nantinya kerak itu bisa menyebabkan memicu korosi juga dan bisa juga menyebabkan terjadinya perpindahan panas yang tidak uniform, yang tidak seragam di dalam pipa-pipa boiler tersebut. Karena boiler yang kita operasikan itu bertekanan, dia mungkin retak ya, memicu keretakan pada yang berkerak tersebut. Nah, sehingga bisa bocor, bisa meledak. Nah, di samping itu kita kan mau memproduksi steam di dalam boiler itu, melalui pipa-pipa boiler itu dibakar pipanya ya dengan api ya, sehingga air menjadi uap air. Nah, kalau ada kerak terjadi ada rugi-rugi panas ya. Nah, jadi perpindahan panas dari api yang kita pemanasnya terhadap air yang dipanaskan dalam pipa itu akan berkurang, salah satunya. Itu rugi-rugi ekonomi lah, tapi yang rugi-rugi yang paling berat itu adalah yang menimbulkan kerak ya. Nah, di sini terbentuk deposit kerak atau busa. Padatan tersuspensi dalam air pendingin akan menimbulkan endapannya. Kalau dalam air pendingin menimbulkan endapan. Timbul korosi di bawah endapan tersebut. Nah, kalau di air minum ada padatan tersuspensi karena dia terdiri dari organik tadi, ya baunya nggak enak gitu. Kayak air payau gitulah, nggak enak baunya. Nah, kemudian kekeruhan yang berlebihan dalam air minum sangat tidak diinginkan karena menimbulkan rasa yang tidak enak. Kemudian apa padatan yang terlarut? Bagaimana pula padatan yang terlarut? Udah padatan terlarut pula. Nah, padatan yang berbentuk ion. Air adalah pelarut yang baik. Jadi hampir kebanyakan pada umumnya senyawa atau zat-zat unsur-unsur dapat larut di dalam air. Nah, air itu disebut pelarut yang sangat baik lah ya, sehingga dapat melarutkan zat-zat dari batuan-batuan, dari tanah yang terkontak dengan air tersebut dalam perjalanannya. Nah, seperti CaCO3, kapur ya, CaCO3. Ada MgSO4. Datang air dilarutkannya, terionisasilah menjadi Ca plus 2, CO3 minus 2. MgCO3 juga terionisasi menjadi Mg plus 2, CO3 negatif 2. Kemudian ini juga kan akan terionisasi di dalam air. Nah, jadi air yang digunakan untuk baik dia untuk pendingin ataupun sebagai umpan boiler, umpan kettle itu harus memenuhi dua parameter penting, kesadahan dan alkalinitas. Ya, alkalinitas, hardness kesadahan, kemudian alkalinitas kebasaannya ya.
Nah, akibat dari padatan terlarut tersebut, jadi kesadahannya tidak memenuhi syarat dan alkalinitinya tidak memenuhi syarat. Ini kita lihat contoh beberapa komponen. Misalnya ada komponen senyawanya yang menyebabkan kekeruhan, ya, turbidity, ya, kekeruhannya. Rumus kimianya turbidity nggak ada, ya. Efeknya air menjadi keruh. Air menjadi keruh. Kemudian cara pengolahannya jadi cara pengolahannya dengan pengendapan partikel-partikel yang tersuspensi yang melayang-layang tadi di dalam air tersebut, ya. Nah, karena dia melayang-layang tersuspensi, maka dia harus diberikan apa? Diberikan koagulan, ya. Nah, kemudian ada misalnya kita lihat di sini alkalinity dalam bentuk bikarbonat atau karbonat, bikarbonat atau karbonat atau hidroksida. Nah, kemudian efeknya apa? Timbul tadi apa? Kalau CO2 timbul buih, ya. Kemudian kalau dia apa namanya? Dari logam kationnya timbul kerak, ya. Di sini kita bisa, nanti kamu bisa lihat, ya, apa efeknya, ya, timbul buih dan carryover. Nah, lolosnya padatan ke dalam uap panas, ya. Nah, apa akibatnya? Akibatnya pelunakan dengan kapur dan kapur soda. Cara pengolahannya, ya, tadi akibatnya timbul buih, diapain? Dilunakkan, ya. Kemudian didemineralisasi atau ditangkap ionnya. Bisa juga dengan penambahan asam kalau tadi alkalinitinya tinggi. Berarti dealkalinasi. Nah, itu bisa kamu baca nanti apa senyawanya, komponennya apa, rumusnya apa, efeknya apa, dan cara penanggulangannya ada di tabel tersebut, ya. Nah, kita lihat kesadahan. Bagi kesadahan itu apa? Kesadahan itu adalah indikasi yang menyatakan apa namanya adanya ion-ion kalsium dan magnesium di dalam air, ya. Nah, kalau kita mau cepat tahu airnya sadar atau enggak, kita apa namanya larutkan sabun atau kita gunakan sabun, dia akan payah berbuih, ya. Sangat sukar untuk berbuih karena di situ ada ion-ion yang apa namanya bereaksi dengan sabun, ya, bereaksi dengan sabun sehingga dia dapat menurunkan tegangan permukaan sehingga susah untuk berbuih. Nah, senyawa kalsium, magnesium, dan senyawa lain yang bereaksi dengan sabun mempunyai ukuran yang disebut kesadahan total atau total hardness. Total hardness itu berarti senyawa kalsium, magnesium, dan lainnya yang bereaksi dengan sabun. Nah, kesadahan total dari sudut kationnya merupakan jumlah kesadahan kalsium dan kesadahan magnesium, ya.
Jadi berapa kesadaran airnya ditotalkanlah, misalnya berapa kalsium yang ada di situ, berapa magnesium yang ada di situ. Dan kalau ada lagi senyawa yang lain yang bereaksi dengan sabun. Nah, kemudian kesadaran total dari sudut anionnya dapat dilihat atau dapat dibagi menjadi dua, yaitu kesadaran karbonat atau kesadaran sementara dan kesadaran non-karbonat atau kesadaran tetap. Nah, kesadaran karbonat itu disebut kesadaran sementara karena ion H2CO3 itu tidak stabil ya, bentuknya labil, bisa berubah bikarbonat jadi karbonat, bikarbonat jadi karbonat, jadi asam karbonat. Jadi tidak stabil ya pada kesetimbangan. Nah, kemudian selain daripada kesadaran total itu, kesadaran dari kesadaran daripada air itu dilihat dari apa tadi, anionnya ya, karbonat dan karbonat atau kesadaran sementara dan non karbonat, kesadaran yang tetap. Sehingga dapat dituliskan bahwa total kesadaran itu sama dengan kesadaran yang sementara KH dengan kesadaran yang tetap NH ya. Nah, kesadaran ini kesadaran karbonat CaCO3, Mg HCO2 atau Mg MgCO3, CaCO3. Nah, kesadaran yang non karbonat tentunya sisa asamnya ini tidak karbonat ya, seperti sulfat, magnesium, klorin ya. Nah, kemudian untuk menyatakan kesadaran itu dipakai satuan yang dinamakan miligram ekivalen, mval atau milipal ya. Mval artinya itu sama dengan miligram ekivalen per liter. Miligram per liter itu sama juga dengan ppm. Sebagai apa dia kesadarannya tadi? Sebagai karbonat CaCO3. Nah, kemudian selain itu Jerman punya satuan yang derajat kesadaran Jerman yang dinyatakan dengan derajat D ya. Dengan konversi 1 derajat D itu sama dengan 5,6 mg CaO karbonat per batuan kapur per liter CaO. Senyawa kapur dengan oksida kalsiumnya sama dengan 5,6 ya, 1 derajat keasaman. Hubungan antara satuan-satuan tersebut adalah sebagai berikut ya. 1 mili ekivalen sama dengan 50 mg per liter sebagai CaCO3 sama dengan 2,8 derajat kesadaran Jerman. Jadi 1 mili ekivalen kenapa 50 mg per liter itu sebelumnya ya, pada hari kedua kita sudah bicarakan itu dalam 1000 mg per liter CaCO3. Kalau dijadikan ke miligram ekivalen tentunya itu 1000, kemudian CaCO3 itu 40 ditambah berapa itu, ditambah 3 kali 16. 3 kali 16 berapa? 3 kali 10, 30, 3 kali 6, 18. 18 tambah 48 tambah 12 ya, 12C jadi 60 ditambah CA 40 jadi 100. Nah, 100 dia berat molekul CaCO3-nya, berat atomnya atau berat molekulnya. Kemudian berat ekivalen itu berat atomnya atau berat molekulnya dibagi dengan valensinya. CaCO3 itu valensi 2. Jadi dibagi dengan
2 jadi 50. Nah, dapat 1 mg ekuivalen yang dinyatakan sebagai CaCO3 adalah 50 mg per liter. Nah, itu dari situ dia datangnya 50 mg per liter. Nah, seperti yang yang telah disebutkan sebelumnya bahwa kerugian yang timbul akibat kesadahan pada air industri adalah pembentukan kerak dalam ketel dan sistem pendingin, kemudian mengakibatkan kesadahan terdapat dalam air pencuci, meningkatkan kesadaran. Kalau misalnya selain daripada untuk sistem pendingin, kalau untuk air pencuci meningkatkan penggunaan sabun karena susah. Nah, selain daripada parameter kesadahan atau hardness, ada parameter alkalinitas juga yang dinyatakan untuk menyatakan seperti apa air itu ya. Kalau orang mau umpan boiler, tentunya itu mengecek, mengkonfirmasi kesadahannya dan alkalinitasnya, hardness-nya dan alkalinitasnya. Nah, jadi ada alkalinitas juga selain daripada hardness-nya. Alkalinitas air itu disebabkan adanya senyawa alkalis yang membentuk menuju bersifat basa. Nah, alkalinitas ini didefinisikan sebagai ukuran dari kapasitas air untuk menetralkan asam. Ya. Alkalinitas dalam air ada 3 jenis. Ada alkalinitas hidroksida atau OH alkalinity, ada alkalinitas karbonat CO3 alkalinity, dan ada alkalinitas bikarbonat HCO3 alkalinity. Nah, bagaimana cara menentukannya? Menentukannya karena untuk ukuran kapasitas air untuk menetralkan asam tentunya diapain? Dititrasi ya. Dititrasi menggunakan larutan asam kuat biasanya HCl. Penetralannya itu dilakukan dengan indikator PP, fenolftalen. Nah, kemudian menghasilkan alkalinitas fenolftalen. Sedangkan bila digunakan indikator metil jingga dihasilkan alkalinitas M, metil jingga ya. Reaksi yang terjadi pada alkalinitas P, fenolftalen dan M adalah sebagai berikut. Alkalinitas P ya, fenolftalen itu akan tercapai pada pH 8,3 ya. Perubahan warnanya kalau dititrasi terjadi pada 8,3. OH- ditambah H+ itu H2O yang terionisasi. Kemudian juga tidak stabil ya, selalu berubah menjadi H2O kembali OH- tambah H+. Kemudian HCO3 juga seperti itu ya, tidak labil ya, menjadi H+, CO3. CO3 kemudian dengan H bisa terbentuk HCO3 karena ditandai dengan ini ya, reaksi bolak balik. Nah, kemudian alkalinitas itu biasanya alkalinitas metil. Metil itu yang dihasilkan metil orange tadi ya, metil jingga ya, atau metil jingga itu pada pH 4,5. Kalau dari fenolftalen tadi terjadi pada pH
8,3. Nah, kemudian baik dia OH dalam alkalinitas hidroksida ataupun alkalinitas karbonat ataupun alkalinitas bikarbonat, ketiga-tiganya tidak bisa hadir bersamaan di dalam air, sehingga hanya ada 5 kemungkinan dia ada. Hanya senyawa hidroksi saja yang ada, atau hanya senyawa karbonat saja yang ada, atau hanya senyawa bikarbonat saja yang ada, atau gabungan antara kedua, CO3-2 dan HCO3-1, atau OH- dan H dengan CO3 muatan -2 ya, CO3-2. Kemungkinan-kemungkinan tersebut dapat dilihat pada tabel 2 berikut. Nah, sini. Nanti kamu lihat tabelnya apa ini semuanya, simbol-simbol ini dapat dilihat di keterangannya ya. Kemudian selain itu ada gas terlarut. Komting jangan lupa mengambil screenshot ya. Baik, Bu. Ada gas terlarut. Gas terlarut ini seperti CO2, O2, N2, NH3, NO2, dan H2S. Tetapi semuanya tidak menimbulkan korosi. Yang berpotensi menimbulkan korosi adalah ini. CO2, O2, dan NH3 ini. Karbon dioksida sesungguhnya adalah suatu asam jika bergabung dengan air. Jadi CO2 ini bergabung dengan air menjadi H2CO3 atau menjadi asam karbonat HCO3, dan NH3 itu juga menjadi amoniak ya. Nah, karbon dioksida sesungguhnya adalah suatu asam jika bergabung dengan air, dan dengan demikian dia dapat menyerang logam. Reaksi yang terjadi seperti berikut. Ada CO2 larut di dalam air, akan terionisasi menjadi H2, akan bereaksi menjadi H2CO3. Nah, H2CO3 tadi tidak stabil ya, karena kesadarannya pun kesadaran sementara yang diukur di sini. Karena dia tidak stabil, nah terionisasi menjadi H+ tambah HCO3 minus harusnya di sini. Nah, oksigen terlarut dalam air merupakan penyebab utama terjadinya korosi pada ketel dan sistem pendingin ya. Penghilangan oksigen dari air umpan ketel dapat dilakukan dengan cara deaerasi secara fisik dan kimia. Jadi kalau seperti ini ada oksigen terlarut di dalam air, dia akan terjadi korosi pada ketel. Dia akan menggerogoti si ketel itu atau apa namanya itu. Bereaksi dia dengan besi misalnya ya. Kok besi pula. Gas terlarut tersebut dia akan menyebabkan korosi pada ketel dan sistem pendingin. Bagaimana cara menanggulangi gas terlarut ini? Karena gas ini umumnya kita lihat sifat fisiknya. Kalau ternyata sifat fisiknya dia gampang menguap. Sebelum air mendidih dia sudah menguap.
maka bisa diuapkan sebelum masuk umpan boiler. Oke, jadi apa yang kita telah bicarakan tadi itu, zat-zat pemotor di dalam air itu kita bagi tadi kepada 3 ya. Ada yang padatan tersuspensi, ada padatan yang terlarut, ada gas terlarut, ada bentuk gas. Nah, kemudian indikator suatu air itu dinyatakan bersih atau memenuhi syarat untuk air umpan ketel dan air pendingin itu kita bisa lihat dari total hardness-nya, kesadahannya dengan apa satu lagi tadi, ke alkalinitinya ya. Alkalinitinya berapa? Karena alkalinitas yang tinggi dapat menyebabkan kerak. Nah, kemudian hardness yang tinggi juga dapat menyebabkan kerak ya, menyebabkan kerak. Nah, selain daripada diolah air itu, kalaulah katakan air sungai, air umpan boiler atau air yang diolah di industri itu. Nah, pertama kali kan kita harus tahu komponen-komponen yang ada di dalam air itu, supaya tahu tentunya disampling dan dianalisa. Nah, pada berdasarkan karakteristik air itu, kita lihat tujuan pengolahan air kita, apakah memang tertentu harus dipenuhi kriteria tertentu, atau itu hanya saja-saja nggak memenuhi persyaratan pun nggak apa-apa misalnya ya. Nah, jadi kalau khusus untuk air umpan boiler itu di dalam cara penyediaan airnya pun sudah mempunyai banyak syarat melalui beberapa melalui beberapa pengolahan ya, mulai dari treatment, mulai dari air masuk kita bendung, kita alirkan ke instalasi pengolahan air kita. Maka di inletnya itu ada saringan kasar yang akan menyaring partikel-partikel yang berbentuk besar dan padat. Nah, setelah itu baru diendapkan secara gravitasi. Diendapkan secara gravitasi untuk tujuannya adalah mengendapkan partikel-partikel yang terlarut yang bisa mengendap secara gravitasi. Dari situ baru masuk ke clarifier, karena ada zat-zat tadi, zat-zat yang tersuspensi melayang-layang. Kalau tidak kita kasih koagulan, dia akan stay seperti itu di dalam air dan susah kita melihatnya itu. Tapi kalau kita ambil air saja, ambil aja air di gelas, kemudian letakkan dekat lampu di belakangnya, akan kelihatan melayang-layangnya partikel. Nah, kalau kita biarkan tidak mengendap ya. Nah, bisa mengendap berpuluh tahun. Nah, sementara kita perlu air, maka kita akan mengolahnya ya. Kita akan mengolahnya. Nah, dengan apa? Dengan menambahkan koagulan supaya mendestabilisasi partikel-partikel tadi ya. Jadi dia akan tidak stabil, artinya menabrak sana sini sehingga tabrakan dibalut oleh
antara partikel yang satu dengan partikel yang lain, kemudian si koagulan yang diberikan akan membentuk apa namanya plok lah di situ, sehingga menjadi partikel yang lebih besar, tentunya lebih berat daripada massa jenis air, sehingga dia dapat mengendap nantinya di clarifier. Nah, setelah itu belum lagi selesai. Itu oke, urusan padatan tersuspensi sudah. Padatan terlarut juga tidak memenuhi air umpan boiler dan air pendingin. Perlu diapain? Perlu disisihkan. Di mana? Di anion dan kation exchanger, ya. Direaksikan dengan apa? Dengan atau diserap atau dijerap dengan resin yang digunakan di dalam instalasi pengolahan airnya tadi. Dipertukarkan muatannya, yang positif akan ditangkap negatif, negatif ditangkap positif oleh resin tertentu yang sesuai dengan dia, dan keadaannya pada keadaan asam atau basa itu juga dipertimbangkan. Nah, setelah keluar daripada anion kation exchanger itu, maka air itu belum lagi memenuhi syarat. Masuk lagi tadi kemana? Di aerator untuk menghilangkan gas-gas yang terlarut di dalamnya. Jadi panjang sekali apa yang kita namakan penyediaan air untuk industri, ya, mempunyai tahapan-tahapan yang panjang supaya memenuhi persyaratan. Sehingga kenapa tuh? Karena di dalam penggunaan atau manajemen penggunaan air di dalam industri itu biasanya airnya, apalagi yang bekas air pendingin dan bekas air pemanas, steam yang telah terkondensasi karena diambil ke panasnya atau panas laten, dan kemudian air pendingin yang telah diambil sensible heat-nya karena naik temperaturnya misalnya dari 30 menjadi 60 atau 50 sebesar M kali MCP kali delta T lah energi atau panas yang diambil dari situ. Nah, jadi kita mempunyai modal yang banyak untuk menjadikan air tersebut. Nah, sehingga penggunaannya itu tidak sekali guna. Jadi kita lewatkan, kita produksi misalnya steam. Tadinya untuk memproduksi steam panjang, ya. Nah, kalau airnya ada air sungai, katakan air sungai panjang baru bisa masuk umpan boiler. Ada hardness-nya harus ditreatment, ada alkalinitasnya harus ditreatment, ada gas terlarutnya harus ditreatment, ada partikel padatan terlarutnya, padatan tersuspensinya, ya. Nah, harus ditreatment baru masuk. Kenapa? Karena nantinya penggunaan air itu, air umpan boiler itu setelah menjadi diumpankan ke boiler menjadi steam produk. Steam digunakan sebagai pemanas atau pencampur dengan yang lain, tetapi tidak bersinggungan biasanya dengan apa yang dia panaskan, ya. Misalnya yang dipanaskan itu di dalam pipa, pemanasnya steam itu di dalam tube, ya, cell and tube. Nah, kemudian itu nanti setelah diambil panas latennya, sensible heat-nya masih ada, ataupun sensible heat-nya pun juga diambil, misalnya uap kita produksi dalam 200 derajat, keadaan saturated steam. Nah, kemudian kita ambil panasnya sebesar lambda atau panas latennya, sehingga berubahlah air itu menjadi kondensat. Uap air tadi, steam tadi, menjadi kondensat cairan. Nah, kondensat cairan tadi masih mempunyai temperatur yang sama dengan temperatur steamnya. Kalau tadi 200 ya masih tetap 200, tetapi wujudnya saja yang berbeda. Masih bisa kita ambil panasnya, masih yang dari dulu. Misalnya dari ada pemanasan yang membutuhkan sedikit energi, kita bisa memanfaatkan panas sensibelnya dari 200 turun menjadi berapa nanti MCP delta T, ya, kalau dihitungnya itu. Nah,
Kemudian air itu misalnya udah air tadi air steam, air dijadikan steam terkondensasi menjadi air kembali dia, kemudian temperaturnya sudah turun karena kita gunakan panasnya katakan saja 60 atau 70 derajat. Nah, itu tidak dibuang, dikembalikan kepada sistem, kepada boiler sana. Makanya kalau dia banyak mengandung alkalinitas atau hardness, dia akan terakumulasilah di dalam perjalanan siklusnya itu, ya, siklus daripada air pendingin itu. Demikian juga air umpan boiler itu. Sehingga makin lama makin terkonsentrat. Kalau dia pada menjadi kerak akan lebih banyak, menjadi kerak, korosi akan lebih laju korosinya. Jadi sehingga kita mengolahnya dengan satuan yang ketat tadi, dengan dengan kriteria yang telah ditetapkan, atau sebaiknya 0 kesadahannya ataupun hardness-nya, ya. Nah, selain daripada kita mengolah air di dalam di luar tadi itu, di luar daripada alat yang kita gunakan, di luar dari boilernya, ya, kita sediakan dulu. Kita perlu juga pengolahan di dalam penggunaannya, ya, yang disebut dengan pengolahan eksternal. Nah, jadi pada gambar 41 dia tunjukkan proses pengolahan air secara eksternal. Proses, nanti kita lihat tahun satunya. Oke. Nah, pengolahan eksternal itu kita jalankan di dalam siklus yang dilalui oleh air tersebut. Nah, proses-proses pada gambar 41 itu digunakan untuk mengolah impuritas tertentu dan pengolahan air secara eksternal. Nah, jadi pengolahan air secara internal itu dikelompokkan kepada 3 kategori. Ada pretreatment atau proses pengolahan pendahuluan, ya. Kemudian proses ini umumnya digunakan untuk memperoleh kualifikasi air pendingin atau sebagai proses awal untuk meninggalkan air dengan kualitas yang lebih tinggi, ya. Kemudian proses filtrasi misalnya. Proses ini khusus untuk menghilangkan zat pada suspensi.
Kemudian ada proses penurunan penghilangan padatan terlarut. Ya. Proses ini bertujuan menghilangkan padatan terlarut atau disubsolid tanpa menggunakan metode penindakan secara kimiawi atau chemical processing. Misalnya proses pertukaran ion, jadi tidak mengandalkan bertukar, ditangkap oleh resin. Dalam kation anion exchanger-nya itu ada diisi resin. Nah, resin itu akan menangkap kation resin. Ada penangkap kation, ada penangkap anion. Kemudian proses filtrasi ya. Proses ini khusus untuk menghilangkan zat padatan tersuspensi. Nah, setelah dibentuk blok besar kami diambil dari air, diambil dari padatan tadi itu kita filtrasi ya untuk memisahkan padatan dengan airnya. Nah, kemudian proses penurunan atau penghilangan padatan terlarut itu proses ini bertujuan menghilangkan padatan terlarut atau dissolid tanpa menggunakan metode pengendapan secara kimia. Chemical precipitation. Ibu udah capek. Udah capek. Kalian dulu bertanya. Udah ngomong 1 jam capek lah. Coba ini kita tadi sampai pengolahan air ya. Pengolahan air yang dari kualitasnya kita bisa lihat dari menghilangkan padatan tersuspensi, menghilangkan padatan terlarut, menghilangkan gas terlarut. Supaya memenuhi umpan boiler adalah air pendingin. Apa yang Anda serap, apa yang Anda tidak paham? Kalau ada pertanyaan, Richard udah ambil screenshot. Moses Bu, yang jadi komting kelas ini. Oh, ini siapa komtingnya? Moses. Saya Bu. Andrew Moses. Nah, udah ambil Moses. Sudah Bu, tadi di awal Bu. Oh, di awal. Ada materinya nampak kelihatan juga. Ada Bu. Oke, nanti hari ini setelah kuliah nanti udah buat rekapnya. Rekap yang hari 1, hari 2, dan hari 3 hari ini. Belum Bu, Seperti yang dibuat si Richard ya. Si Richard semalam itu bioproses sudah dipostingkannya ke Ibu, sudah Ibu kirim ke departemen ya. Nanti ada situ yang seperti yang lalu-lalu lah, ya monitoringnya itu kan ada nomor tanggal, kemudian materi, kemudian ada menggunakan media apa, kemudian ada dosennya siapa, ada mahasiswa komtingnya yang menandatangani. Nanti kamu tanda tangani di situ ya. Kalau yang tanda tangan Ibu nanti enggak usah ke Ibu aja yang menandatangani setelah kamu kirimkan ya materinya. Kalau enggak kalau tidak ingat kamu apa judul materinya juga Ibu bisa isi ya. Nah, kemudian buat di bawahnya setelah tabel monitoring itu di bawahnya ada lampiran screenshot sama lampiran absen dari Google Form ya. Nah, itu setiap akhir bulan harus dipostingkan ke Ibu ya. Baik Bu. Oke. Nanti kamu postingkan dalam bentuk Word ya.
karena Ibu ada yang perlu Ibu edit, mana tahu ada yang salah lagi nanti yang kamu buat itu dalam bentuk Word, jangan dalam bentuk PDF. Baik, Bu. Di WA ya. Iya, Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri kuliah kita sampai di sini ya. Minggu depan kita akan membicarakan pengolahan eksternal ya. Seperti apa sih pengolahan eksternal itu ya? Oke. Ibu lab ya. Terima kasih, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu.